membayangkan misalnya maaf ya kayak pocong, kayak kuntilanak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya aja. Saya selalu buat kalian semuanya rezekinya lancar. Itu ya iseng-iseng gitu banyak ada pohon asem. Nah temenku sama aku tuh nyolong pohon asem apa buah asem tuh di situ yang kecut banget itu loh. Nah itu kan kita tuh nggak seneng makannya, tapi nggak ngerti cuman seneng peneannya manjat-manjat pohon itu gitu loh guys. Nah setelah itu udah, itu mbah siapa aku lupa ya namanya mbah siapa. Itu biasanya di dalam rumah dia tuh bawa tongkat. Tapi karena mbah itu kan sudah meninggal juga gitu loh. Beberapa itu kita sering ke situ biasanya main di ya di pohon asem itu. Gede sebelah rumahnya tuh ada pohon asem yang gede gitu. Nah, kita cari buah asemnya itu udah setelah meninggal loh ya, setelah meninggal. Nah, aku tuh iseng ya, kita iseng. Kalian denger nggak itu kayak di dalam rumahnya ada kerikit-kerikit gitu guys, kayak ada yang jalan. Nah, kita kebetulan anak-anak yang usil gitu. Terus kan penasaran ya, ngintip-ngintip rumahnya juga gede guys. Jadi dari bambu kita intip-intip gitu. Aku tuh semakin penasaran gitu loh. Nah udah kita buka aja pintunya. Nah kebetulan kok pintunya itu nggak dikunci guys, beneran nggak dikunci. Kita dorong dikit gitu, tahu nggak apa? Aku baru kali itu dan seumur hidupku ada kepala yaitu wajahnya Mbah itu, tapi rambutnya rambutnya wig-wig gitu, rambutnya panjang gitu guys. Terus cuman kepala aja gini-gini gitu. Kalau kita langsung teriak terus lari. Tapi lucunya banget kita tuh lari sana liko itu guys. Kita takut. Tapi kita penasaran lagi, kita ngintip-ngintip lagi gitu loh kayak itu tadi bener nggak sih gitu loh. Ngerti nggak? Terus udah aku bawa cutek guys, bawa apa sih, bawa kayu, terus temanku juga bawa kayak gitu. Nanti kita pukul gitu, mikirnya itu untuk menyelamatkan kita karena kita penasaran. Kita balik lagi tuh ke sana gitu, melihat lagi udah nggak ada itu, beneran nggak ada. Memang ya cuma satu kali itu, cuman serem banget tuh. Memang rumahnya nggak ada lampunya juga, zaman dulu itu kan lampu masih langka. Lagian kalau orang yang sudah nggak ada atau apa itu jarang banget rumahnya, kalau mbah-mbah gitu yang apa, kalau di rumahku loh ya dulu pasti listriknya kalau ada pun listrik juga dimatiin kalau nggak ada orang, biarin kayak rumah kosong gitu. Makanya itu guys, jadi cerita hororku seperti itu. Terus ada lagi aku cerita ini waktu di Hong Kong juga ada guys. Waktu di Hong Kong sini di rumah yang bos yang dulu aku ikut 6 tahun itu ada kejadian horor pas mbahku lagi sakit, ya sakit beneran yang kepengen mati gitu kan waktu itu. Terus nggak taunya itu kayak aku dierok, aku tidur itu di apa, itu tempat tidurku kan kayak di atas gitu loh. Terus ini besi gitu, besi yang panjang itu kayak diwerok gini sama itu, kok pocong ya. Terus ada, aku masih ingat itu seginiku gitu, rambutnya keriting hitam gitu kayak gosong gitu loh. Terus ada satu lagi tuh nggak ngerti, lupa aku kuntilanak atau apa sih. Allah beneran itu kayak aku mikir lagi, bangun tuh nggak bisa tidur lagi. Aku kayak besoknya aku cerita tuh ke temenku, kan kebetulan aku satu rumah 2 orang itu yang jaga mbah. Aku ceritain seperti itu, semakin aku cerita besoknya juga ada kejadian yang benar-benar itu di luar nalar kita. Mbaknya juga tahu itu ada sabun kan ditaruh di tempat yang nggak mungkin jatuh. Sabun ada wadahnya, sabun sabun batangan gitu, nggak taunya tuh dalam malam itu kayak disempar gitu, jatuh sampai ke luar gitu loh. Aku juga udah ngerasa itu udah ini kayaknya memang bener deh ada hal-hal kayak gini. Udah aku sholat ya, karena aku sholat beneran, biasanya aku ya sholat di situ karena ada kesempatan juga guys, maksudnya dikasih sama bos. Tapi aku lebih ke khusyuk gitu loh. Ya Allah, gini-gini aku ya pokoknya berdoa seperti itu ya, jauhkanlah hal kayak gini-gini. Ada lagi tuh anting aku guys, anting aku tuh jatuh waktu aku habis sholat itu, aku tahu jatuh
beneran jatuh di hadapanku gitu loh, di situ, tapi nggak ada, itu di hadapanku nggak ada loh guys, lucu banget kan. Terus aku udah ngerasa juga hal mistis gitu di dalam hatiku dan otakku tuh, hal mistis ini apalagi ini gitu. Dan ternyata tahu nggak, setelah aku mau finish, aku tuh punya mikir gini, soalnya aku masih penasaran itu nggak hilang, kayak ada yang nyembunyiin gitu loh. Kembalikan nanti, kalau kembali aku nggak ngasih, nggak aku pakai, aku kasih ke orang gitu pokoknya. Ya udah, akhirnya kok ketemu ya, langsung kayak mencorong gitu ya di situ tempat. Itu kan hal yang mustahil ya, tapi memang benar terjadi, bayangin. Ya Allah, ngeri banget. Nah, kalau di sini aku juga pernah di tempat ini. Waktu aku pertama kali ke sini, kira-kira dapat berapa bulan sih di sini. Untuk kayak tidur tapi nggak tidur. Aku masih tahu dan ngerasakan itu kaki aku ada yang megang beneran orang gitu. Aku nggak tidur bener. Aku masih keadaan tidur, nggak kelindih juga loh guys. Aku beneran ingat itu, sampai aku sebenarnya tahu loh dia tuh kayak merayap gitu, terus pindah tidur di sebelahku gitu loh, kayak aku gini tuh kayak ada orang. Jadi aku tetap gini aja, aku nggak mau. Dan aku memang bener nggak mau buka mata, soalnya dalam hatiku itu beneran orang itu, tapi siapa, nggak mungkin. Bosku cewek juga, bosku di sini kan cewek semuanya, nggak mungkin juga tidur di sampingku, nggak mungkin. Tapi aku tahu ini ada orang, ini siapa, aku gitu merasa banget aku. Ya Allah, semenjak kejadian itu aku udah, karena itu aku juga nggak berdoa sih, mau tidur aku lupa, ngantuk aja gitu, karena udah mikir kerja, mikir apa, belum bisa penyesuaian, jadi perasaan sedih-sedih gitu. Cuma satu kali itu sih, udah, jangan jangan juga gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh ada dimanapun kita berada, itu ada. Ya makanya kita banyak-banyak doa dan ingat sama yang di atas, sudah itu minta pertolongannya. Gak usah dibikin takut banget gitu. Kadang perasaan takut itu datang tiba-tiba kan, nggak kita yang ngadakan takut-takut gitu, nggak, pasti kita sugesti pikiran kita tuh berani-berani gitu, tapi terkadang kan hati, pikiran sama yang dirasakan itu loh, kan nggak bisa sejalan, kadang beneran takut sendiri gitu, ya nggak sih. Ya seperti itulah guys, cerita horor yang pernah aku alami. Semoga aku sekarang ini aku nggak mau mengalami hal semacam itu, semoga aja enggak ya. Tapi ya udah, karena aku mau bikin sup, kita sambung lagi nanti videonya lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian punya cerita horor, silahkan komen. Barangkali cerita horor kalian mungkin ya sedikit aja nggak apa-apa, biar aku tambah semangat lagi gitu loh. Berarti bukan aku aja yang ngalamin seperti itu, dan makanya aku percaya. Aku kalau ada orang cerita horor, cerita yang aneh-aneh gitu, aku tuh ya bukan percaya yang gimana ya, tapi denger aja gitu, memang ada kok gitu loh maksudnya. Bukan orang yang lah mana ada, memang ada, aku tahu itu gitu loh.